Where'd he go? Make him come back. Oh, my mom, that just never happened. Hai, yo ho ho, kembali lagi di Cinema Channel Project. Kali ini film yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul We Have a Ghost. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Christopher Landon. Para pemainnya ada Jayda Alo Winston sebagai Kevin Parsley, David Harbour sebagai Ernest, Anthony Mackie sebagai Frank Parsley, Erika Ash sebagai Melanie Parsley, Neil Spitz sebagai Fulton Parsley, Isabella Russo sebagai Joy Yoshino, Tig Notaro sebagai Dr. Leslie Monroe. Bercerita tentang hantu yang menjadi viral karena seorang anak bernama Kevin yang baru pindah rumah merekam hantu yang bernama Ernest. Ayahnya yang bernama Frank mengunggah rekaman itu ke YouTube. Video itu banyak ditonton netizen dan membuat Ernest menjadi terkenal dan cuan buat keluarga Frank. Ernest dan Kevin berteman dan mencoba mencari tahu sebab kematiannya agar Ernest bisa ke alam baka. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita berawal di sebuah rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya karena ada hantu. Setelah itu rumahnya dibeli oleh keluarga Frank. Karena harganya murah, namun mereka tidak tahu kalau di rumah itu ada hantunya. Agen penjualnya menyembunyikan itu supaya rumah itu laku. Makelar memperlihatkan isi rumahnya. Semua tampak berantakan. Frank memiliki istri bernama Melanie dan dua anak bernama Kevin dan Fulton. Saat yang lain sedang melihat-lihat rumah, Kevin tetap di dalam mobil. Tak lama, Frank menghampirinya, memintanya untuk ikut masuk ke rumah. Kevin anak yang santuy, kalem, sedangkan Fulton lebih energik. Saat Kevin akan masuk ke rumah, ia melihat sesuatu di jendela ruang atas. Karena penasaran, Kevin pun masuk ke ruang atas itu, melihatlah tempat itu. Kevin tidak begitu akur dengan ayahnya. Entah apa yang terjadi, namun ayahnya sering pindah-pindah rumah dan sering mengingkari janjinya. Hal itu membuat Kevin tidak begitu senang. Saat malam, Kevin seperti mendengar suara dari ruang atas. Karena penasaran, Kevin pun mencari suara itu. Tiba-tiba ada kursi goyang sendiri. Namun Kevin tetap santuy. Muncul hantu seorang laki-laki menakuti Kevin. Melihat itu, Kevin bukan takut, namun malah merekamnya dan menertawai hantu itu. Karena kesal, hantu itu pun pergi. Saat di sekolah, Kevin mencari artikel soal hantu. Tiba-tiba ia dipanggil oleh Joy untuk membantu menjaga pintu toilet. Karena Joy ingin menghapus tulisan nomor HP-nya di dinding kamar mandi. Joy merupakan tetangga Kevin yang suka memainkan saksofon. Joy mengatakan kalau rumah itu berhantu, namun Kevin hanya biasa saja mendengarnya. Setelah itu, Kevin dan Joy mulai berteman. Setelah pulang sekolah, Kevin berusaha memanggil hantu itu. Kevin mengajak ngobrol hantu itu. Hantu itu bernama Ernest, seperti yang tertulis di bajunya. Ernest tidak bisa berbicara dan tidak ingat apa-apa tentang dirinya. Mereka saling berkenalan dan berteman. Fulton datang untuk meminjam ponsel Kevin. Namun Kevin tidak ingin meminjamkannya. Saat Fulton berusaha merebutnya, Fulton terlempar seperti Kevin punya kekuatan super. Karena ketakutan, Fulton pergi meninggalkan Kevin. Malam harinya, Fulton membuka HP milik Kevin saat Kevin sedang mencari tahu tentang hantu. Fulton menemukan rekaman soal hantu itu dan terjadi keributan dengan Kevin. Frank datang melihat apa yang terjadi. Fulton memberitahu Frank sambil memperlihatkan video hantu itu. Frank mengira itu hanya buatan. Kevin menjelaskan kalau itu asli. Frank meminta untuk tidak mengatakan kepada Melanie karena ia akan membuatnya panik. Frank lalu minta video itu. Frank kemudian mengunggah video itu di YouTube dengan judul "Kenalkan Ernest, Hantu Sungguhan". Scene berpindah ke tempat Dr. Leslie, seorang ahli yang meneliti tentang hal-hal mistis, yang sedang meluncurkan buku terbarunya. Saat sesi tanda tangan, seorang anak muda memberitahu soal video yang sedang viral, tentang keluarga yang menemukan hantu di rumahnya. Namun Dr. Leslie tidak begitu percaya. Hari berikutnya, Frank dan Fulton melihat perkembangan video yang diunggahnya. Netizen berkomentar kalau itu hanya buatan dan palsu.
Saat tahu Melanie datang, Frank dengan cepat menutup laptopnya. Melanie bertanya apa yang mereka tonton. Kevin mencoba menjawabnya, namun sebelum itu terjadi, Fulton melemparkannya dengan jeruk, sehingga tidak jadi mengatakannya. Hari berikutnya, Frank dan Fulton berusaha memanggil Ernest namun tidak muncul. Kevin datang lalu memperkenalkan ayah dan saudaranya itu. Karena tidak ada respon, Kevin kemudian mengambil gitar dan bernyanyi sambil berkeliling. Udara menjadi dingin dan Ernest pun muncul. Frank merekam kejadian itu. Tak lama, Melanie datang bertanya tentang video hantu yang dilihatnya dan meminta penjelasan. Frank memberi kode kepada Melanie untuk berbalik badan. Saat melihat Ernest, Melanie berteriak yang membuat Ernest kabur. Melanie marah kepada Frank karena tidak memberitahu tentang hal itu, yang membuat Melanie ingin pindah rumah. Frank menjelaskan kalau hantu itu bisa mendatangkan uang. Belum ada yang merekam hantu sungguhan di YouTube. Melanie pun mendukung Frank karena mereka sedang kekurangan uang. Kalaupun pindah, rumah itu tidak akan cepat laku. Video Ernest semakin banyak ditonton, yang membuatnya semakin viral, tersebar di seluruh sosial media. Ada yang mengatakan kalau Ernest tampan. Ada yang mulai jatuh cinta kepada Ernest. Ada juga yang berusaha meniru gaya Ernest saat menembus tembok. Semua orang menjadi ter-Ernest. Dr. Leslie melihat berita tentang hantu Ernest yang sedang viral. Ia lalu mendatangi agen sipil di kantor CIA, menunjukkan tentang hantu Ernest. Setelah melalui pengecekan, Dr. Leslie menganggap hantu itu asli dan memintanya untuk membuka kembali Wizard Clip, yaitu operasi gelap yang dirahasiakan dari pemerintah. Memiliki misi mencari dan menangkap hantu. Karena itu kesempatan untuk membuktikan kalau hantu itu nyata. Namun agen sipil tidak menyetujuinya. Banyak orang datang ke rumah Frank untuk melihat Ernest secara langsung. Melihat itu, Frank begitu gembira. Frank juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Berbeda dengan Melanie yang terganggu dengan orang-orang itu karena membuatnya tidak bisa kemana-mana. Di sisi lain, Kevin berusaha untuk membuat Ernest ingat sesuatu dengan cara menunjukkan barang-barang yang ada di rumah itu. Namun Ernest tidak mengingat apa-apa. Ernest bertanya kenapa Kevin membantunya. Kevin menjawab karena Ernest terjebak dan tidak ada yang mau terjebak. Saat di perpustakaan sekolah, Kevin dibantu dengan Joy mencari informasi tentang Ernest. Joy yang ahli dalam merentas mencoba mencarinya. Mereka menemukan nama Ernest Keller, membeli rumah 5 April 1965 dan menjualnya 15 Desember 1971. Anehnya, mereka tidak menemukan akte kematian milik Ernest. Karena keviralan hantu Ernest membuat Judy Romano, seorang peramal, membuat acara di rumah Frank untuk membuktikan kebenaran hantu Ernest itu. Kevin memperlihatkan film horor agar Ernest dapat menakuti Judy Romano dan krunya. Frank datang menanyakan di mana Ernest. Kevin tidak begitu suka kalau Ernest diperlakukan seperti itu. Karena itu Kevin minta ayahnya untuk memanggilnya sendiri. Acara pun dimulai. Judy meminta Frank untuk memanggil Ernest, namun tidak muncul. Tak lama lampu mulai goyang dan berkedip. Pintu tertutup. Lukisan berjatuhan. Kru mulai panik dengan hal itu. Ernest muncul dan menakuti para kru yang membuat pada berlarian. Judy terlihat biasa saja, malah make upan. Ketika krunya ketakutan, ia juga sempat mengkritik akting Ernest kurang. Tak lama dari mulut Ernest muncul tangan dan menyekik Judy. Setelah itu mukanya meleleh. Judy ketakutan melihat itu yang membuatnya lari dan melompat dari jendela. Frank marah kepada Kevin, namun Kevin malah tertawa senang dan kekacauan itu. Fulton menunjukkan video yang baru diunggahnya, langsung banyak yang menonton membuat Frank senang. Di sekolah, Kevin jadi banyak yang mengenalinya. Sampai Joe menariknya ke kamar mandi. Joy memperlihatkan KTP milik Ernest Keller, namun itu bukan Ernest si hantu. Joy berspekulasi kalau Ernest si hantu kenal dengan Ernest Keller. Dari info yang didapat, Ernest Keller tinggal di Oklahoma, memiliki bar yang masih buka dekat dengan sekolah mereka. Joy berencana membawa Ernest si hantu ke bar, mungkin ada yang diingatnya. Namun Kevin menganggap kalau Ernest terjebak di rumah itu dan tidak bisa kemana-mana. Makin hari, makin banyak yang datang ke rumah Frank untuk bertemu dengan Ernest si hantu.
Mulai banyak yang menawari Frank untuk berkolaborasi di channelnya, namun Frank menolaknya karena channelnya sendiri lebih banyak daripada yang ditawarkan. Tak lama datang Dr. Leslie ingin bertemu dengan Ernest, namun Frank menolaknya. Dr. Leslie mengatakan kalau hal itu berbahaya dan Kevin dalam bahaya. Frank kemudian mengusirnya karena tidak ingin mendengar penjelasan lagi. Kevin dan Joy menemui Ernest si hantu, mengajaknya untuk pergi ke bar. Joy yang penasaran dengan Ernest berusaha memegang tangan Ernest. Ernest ragu kalau bisa keluar dari rumah itu. Namun Kevin memintanya untuk mencoba. Perlahan-lahan Ernest coba membuka pintu namun ketakutan. Kevin memberi motivasi yang membuat Ernest mencoba lagi dan keluar dari rumah itu. Baru keluar dari halaman, ada orang yang melihatnya yang membuat semua orang mengejar Kevin, Joy, dan Ernest. Mereka terus berlari untuk menghindari para netizen. Ernest membuat anjing galak menjadi jinak. Ernest melewati kantor tempat tato, sedangkan Kevin dan Joy melewati restoran dan dapur. Joy dan Kevin masuk dalam bar untuk menanyakan soal Ernest Keller. Pemilik bar itu memberikan foto Ernest Keller dengan Ernest si hantu. Setelah itu mereka pun pergi dari bar. Saat berada di taman bermain, Ernest muncul terdiam melihat seorang anak bermain kuda putar, yang membuatnya sekilas teringat dengan anaknya. Perlahan-lahan mendekatinya dan mengatakan Junpak. Saat akan menyentuhnya, anak itu berteriak yang membuat beberapa orang ketakutan, ada juga yang menerekamnya. Setelah video itu viral, orang-orang menganggap Ernest bukan hantu yang ramah. Kevin menjelaskan kepada Frank untuk membantunya agar tidak terjebak dan bisa kembali ke alam baka. Namun Frank tidak ingin itu terjadi karena dari konten Ernest itu mereka dapat uang. Frank beralasan kalau itu untuk kebutuhan Kevin dan Fulton. Mendengar itu, Kevin marah karena yang dipikir ayahnya hanya soal dirinya sendiri. Itu yang sering terjadi. Di sisi lain, kejadian itu membuat Dr. Leslie bisa mendapat surat perintah untuk menangkap Ernest si hantu. Dr. Leslie kemudian mempersiapkan senjata yang dibutuhkan untuk menangkap hantu itu. Malam harinya, para tentara datang ke rumah Frank dan menangkap semua, namun tidak menemukan Kevin yang sudah kabur bersama Joy dan Ernest dengan mobil milik Fulton. Joy menjelaskan kalau Ernest Keller tinggal di luar Tulsa, sekitar 600 km. Joy dan Kevin berencana saling gantian menyetir mobil. Joy mulai memperlihatkan kalau dirinya suka dengan Kevin, namun Kevin masih canggung dan salting. Kevin berhenti di Indojuni. Ia melihat berita Frank yang mengumumkan kalau Kevin dan Joy diculik oleh Ernest dan meminta kalau ada yang melihatnya menghubungi polisi sekitar. Tak lama polisi datang melihat mobil Kevin. Kevin dibantu Ernest saat polisi akan menangkapnya. Di luar, Joy melumpuhkan satu polisi sehingga mereka bisa kabur. Namun itu bukan akhir. Karena banyak polisi yang mengejarnya, Ernest menghentikan beberapa polisi. Walaupun sempat tertabrak, namun mereka masih bisa lolos dari kejaran para polisi. Berpindah ke rumah Frank. Sudah datang banyak polisi. Sibley juga datang ke rumah itu. Dr. Leslie menanyakan soal Kevin, namun Melanie tidak tahu kemana Kevin pergi. Melanie kemudian berpura-pura mau ke toilet. Saat melihat Kevin menghubungi ponselnya, ia mengalihkan perhatian petugas dan mengambil ponselnya. Kevin memberitahu ibunya kalau mereka sudah menemukan orang yang bisa membantu Ernest. Melanie meminta Kevin melanjutkan rencananya yang menurutnya benar. Tak lama pemilik bar datang ingin bertemu dengan Dr. Leslie dan memberitahu kemana Kevin pergi. Karena sudah malam, Kevin dan Joy menginap di motel tanpa membayar karena Ernest membantu mencuri kunci kamarnya. Karena salah satu tempat tidurnya kotor, Kevin dan Joy tidur bersama. Pagi harinya, Ernest mencuri mobil karena mobil milik Kevin rusak. Mereka kemudian pergi ke rumah Ernest Keller. Kevin masuk ke rumah, sedangkan Joy menunggu di mobil untuk berjaga-jaga. Keller menceritakan kalau dirinya kehilangan baju bowlingnya beberapa tahun yang lalu. Saat melihat video Ernest di TV, ia mengenali Ernest dan bajunya. Keller memperlihatkan foto keluarga. Nama asli Ernest si hantu adalah Randy McGovern, yang merupakan suami dari adik Keller yang bernama Evelyn, yang meninggal karena komplikasi persalinan. Keller menceritakan kalau Randy memiliki anak yang bernama Juni. Karena kematian istrinya, Randy menjadi kacau, sering mabuk-mabukan sampai suatu hari Randy datang menemui Keller dan menitipkan Juni kecil kepada mereka. Setelah itu Randy tidak pernah kembali.
Polisi menemukan mobilnya dijual di toko bekas. Skeller mengira Randy mabuk sampai mati. Randy juga mengambil baju dan SIM milik Skeller. Pada kenyataannya, Randy dibunuh. Tiba-tiba Randy menjatuhkan patung burung di rak dan menampakkan dirinya. Tak lama banyak polisi datang ke rumah itu menangkap Joy. Polisi itu masuk berusaha menangkap Kevin. Setelah itu datang Dr. Leslie dengan senjata penangkap hantu dan melumpuhkan Randy. Kevin dijemput ayah dan ibunya di kantor polisi. Saat sampai di rumah, Kevin meminta maaf pada Fulton soal mobilnya. Fulton tidak mempermasalahkan mobil, yang terpenting Kevin baik-baik saja. Berpindah di laboratorium CIA, Randy dikurung dan diteliti. Dr. Leslie terharu bisa benar-benar melihat hantu yang selama ini ditunggunya. Melihat itu, Randy mencoba menghapus air mata Dr. Leslie. Melihat itu, para penjaga menodongkan senjatanya. Oleh Dr. Leslie dihentikan dan mengatakan tidak apa-apa. Tak lama datang si Blade dan tamunya melihat-lihat Randy. Saat Dr. Leslie bertanya apa yang akan dilakukan pada Randy, si Blade mengatakan akan melakukan apa yang mereka mau. Mengetahui itu, Dr. Leslie tampak kesal. Randy yang sedang diteliti tidak patuh, yang membuat penjaga memperingatkannya. Saat melihat logo burung, Randy menjadi teringat tentang anaknya yang direbut oleh Ramona, istri Ernest Skeller, karena tidak bisa memiliki anak. Yang kemudian Randy dibunuh oleh Ernest Skeller lalu dikubur di belakang rumah. Tiba-tiba datang Dr. Leslie melumpuhkan penjaga lalu melepaskan Randy. Randy bergegas naik taksi ke rumah Frank. Di rumah Frank, Ernest Skeller masuk dengan diam-diam. Tahu ada yang tidak beres, Kevin coba mengeceknya. Saat di dapur, ia melihat pintu terbuka dan ada Ernest mabuk sambil membawa pistol. Mendengar keributan, Frank dan Fulton pergi ke dapur. Mereka terkejut saat melihat Ernest Skeller ada di sana menyandra Kevin. Ernest yang lengah dipukul oleh Kevin yang kemudian dihentikan oleh Frank. Sedangkan Kevin dan Fulton pergi dan bersembunyi. Frank dipukul dengan teflon oleh Ernest dan pingsan, yang kemudian mencari Kevin dan Fulton. Fulton pingsan saat jatuh dari tangga. Kevin meminta ibunya untuk sembunyi dalam kamar dan telepon polisi, sedangkan Kevin bersembunyi ke ruang atas. Ernest mengejar Kevin sampai ke ruang atas. Di sana, Ernest melihat sebuah boneka miliknya yang dulu disimpan. Kevin pelan-pelan mendekatinya lalu menyerangnya yang membuat pistolnya terlempar. Ernest merebut tongkat dan menyerang Kevin. Namun Ernest dihentikan oleh Randy. Ernest berusaha menyerangnya namun tidak bisa. Dengan satu pukulan Ernest pingsan. Tak lama Frank datang dan melihat Ernest yang bangun dan akan menembak Kevin. Frank mendorongnya yang membuatnya jatuh dan tewas. Saat Kevin diinterogasi, ia mengatakan kalau Randy tiba-tiba menghilang. Mungkin karena pembunuhnya sudah ditemukan. Namun sebelum itu, Kevin dan Frank membawa Johnny untuk bertemu dengan Randy di tepi danau. Johnny menyentuhnya yang membuat Randy teringat saat bersama Johnny kecil. Saat bermain dengan Kevin, Randy mulai menghilang. Sebelum menghilang, mereka berpelukan. Setelah itu mereka melihat Randy benar-benar menghilang. Setelah itu Frank menjual rumahnya. Joey mengatakan kalau ia tidak suka kalau Kevin tidak jadi tetangga. Kevin mengatakan kalau rumah barunya hanya berjarak 8 km dan akan dibelikan mobil oleh ayahnya. Tiba-tiba mereka berciuman. Tak lama datang Frank dan Melanie mengagetkan mereka. Setelah itu mereka pun meninggalkan rumah itu dengan bahagia. Karena itu cerita usai.